Ini entah kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak. Gimana semuanya? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya, UTS-nya gimana kemarin? Sulit apa mudah? Alhamdulillah, Pak. Mudah. Mudah, mudah. Masih bisa ya. Berarti nanti yang UASnya mungkin lebih sulit. Langsung saja. Berarti sekarang kita di pertemuan ke-8 tuh minggu ke-8, minggu ke-7-nya atau pertemuan ke-7 itu kita UTS kemarin. Alhamdulillah kita sudah melaksanakannya. Baiklah, pada pertemuan kali ini tema yang akan dibahas yaitu mengenai software pendukung dan juga pengoperasian komputer. Jadi software pendukung ini juga ada hubungannya dengan hardware atau perangkat keras yang kita bahas sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan performa dari hardware, seperti misalnya ketika kita akan misalnya menginstal hardware baru atau menginstal ulang laptop atau komputer kita, biasa kita suka lupa nih menambahkan atau menginstal driver bawaan dari si laptopnya. Nah itu kalau tidak diinstal, biasanya performanya dari si hardware-nya itu atau perangkat keras biasanya akan berkurang. Dari sini tentang mengenai software itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu ada hardware, software, dan juga brandware. Nah, di sini software itu merupakan perangkat lunak yang tidak dapat dilihat oleh mata. Oh, maksudnya yang tidak dapat diraba serta dapat dilihat oleh mata. Karena bentuknya berupa visual atau digital. Beda dengan hardware atau perangkat keras, itu bentuknya fisik, dapat dilihat oleh mata dan juga dapat diraba atau disentuh. Kemudian software ini juga sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua program yang dapat dipakai oleh komputer dan juga dapat mempermudah pemakai atau user atau brandware, dari berbagai jenis komputer untuk mendayagunakan hardware dengan baik untuk memaksimalkan perangkat keras dengan baik dengan menambahkan biasanya software atau driver eh, tambahan. Oh ya, PPT-nya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Selanjutnya software system. Nah, software system ini eh, itu bagiannya dari si software yang tadi, itu seperti pecahannya dari software. Kemudian ada software system yang pertama ini, yaitu program yang dirancang untuk bertindak
sebagai perantara hardware dengan program aplikasi. Dan juga software sistem ini terdiri dari sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa aja? Kalau untuk komputer ada Unix atau Linux yang kita kenal. Contohnya Linux itu ada Linux Ubuntu, ada Kali Linux, ada CentOS, ada Red Hat yang familiar seperti itu. Kemudian ada juga Windows. Ada Windows 7, 8, 10, yang terdahulu ada XP, ada Vista. Nah, yang terbaru ini yang baru rilis itu Windows 11 ya. Dan juga ada satu lagi macOS itu dari Apple, software sistemnya, sistem operasi. Nah, kemudian sistem operasi ini penerjemahannya itu menggunakan penerjemah bahasa interpreter atau compiler. Kemudian utility untuk pemeliharaan tugasnya juga termasuk pengecekan memori, format hard disk, serta melindungi dari virus dan juga user interface. Nah, sistem operasi ini juga bisa merupakan hal yang penting di antara sekian banyak software system. Ya, karena sistem operasi ini itu kalau tidak ada sistem operasi, kita menggunakan komputer itu mau lewat mana tuh. Walaupun yang misalnya yang mudah saja Windows, kalau tidak ada sistem operasi, misalnya kita ingin membuat misalnya kita ingin membuat sebuah tugas menggunakan Microsoft Word. Nah, di situ Microsoft Word itu sebuah software saja. Kemudian software atau sistem operasinya apa? Windowsnya. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak bisa menggunakannya. Bisa menggunakan HP. Nah, HP juga sistem operasinya apa? Ada Android, ada iOS. Nah, kalau tidak ada itu, ya tidak akan bisa gitu. Jadi yang lebih dulu itu ya selain sistem operasi, yang pertama hardware-nya dulu harus sesuai dengan kompatibel yang lainnya. Misalnya dengan prosesornya, RAM-nya, memorinya juga sesuai. Tidak boleh kurang atau di bawah standarnya atau melebihi. Kadang kalau yang melebihi itu suka tidak cocok. Nah, misal kita balik lagi ke hardware pembahasannya. Kalau misalnya di laptop kita terpasang RAM 4 GB, kemudian ingin menambahkan RAM dengan 16 GB jadi 4 ke 16. Nah, kita harus research dulu, mencari tahu dulu itu seperti apa kapasitas atau maksimal dari laptop yang kita punya itu, maksimal RAM-nya sampai berapa kapasitasnya. Nah, kalaupun kita memaksakan 16, nah itu tidak akan jalan. Atau malah nanti mentok di BIOS atau halaman loading saja gitu. Ada yang maksimalnya 8 GB, ada yang 12, ada yang sampai 20 tuh. Jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu misal sebelum memastikan. Dan juga tipenya berapa, DDR4 misal contohnya, atau ada yang DDR3. Misal ada juga kecepatannya berapa megahertz. Ada yang 3200, ada yang 1200, contohnya kayak gitu. Kemudian sistem operasi ini yaitu sebuah kelompok program yang membantu komponen-komponen komputer untuk berfungsi bersama-sama dengan baik. Kemudian beberapa bagian dari sistem operasi ini beroperasi secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan dari manusia, user, maupun brandware. Kemudian sistem operasi ini juga adalah hardware oriented, yang artinya dirancang berdasarkan hardware tertentu. Nah, sistem operasi yang banyak digunakan itu MS-DOS, Windows, Unix, Linux. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, ini sistem operasi itu juga berkaitan hubungannya. Misalnya hardware kita eh, cocok atau kompatibelnya ke sistem operasi yang mana gitu.
entah itu Linux, Windows, atau macOS. Kemudian ini ada software bahasa. Nah, software bahasa ini itu biasa digunakan atau disebut software bahasa pemrograman atau coding. Nah, di sini yaitu bahasa komputer yang memiliki huruf-huruf, simbol, dan juga aturan penulisan. Aturan penulisan itu disebut sintaks ataupun bahasa dari pemrograman. Nah, seorang pemrogram atau programmer membentuk instruksi dengan mengkombinasikan huruf-huruf dan juga simbol-simbol yang serasi dalam aturan penulisan tertentu. Bahasa komputer memerlukan penyusunan yang cukup lama dan juga memiliki perbedaan sifat dan karakter pemrogramannya. Contoh misalnya itu bahasa pemrograman yang memiliki sifat, ada yang case sensitif, misalnya ada penulisan huruf besar huruf kecilnya harus sesuai. Jika kita di awal menuliskan kode dengan huruf kecil semua, kemudian di tengah-tengah atau di akhir kita memanggil kode tersebut dengan huruf besar, nah itu akan terjadi error. Nah, karena itu bersifat ada yang case sensitif. Jadi antar huruf besar huruf kecil itu berpengaruh. Ada juga yang bebas, tidak berpengaruh. Tuh, maupun kita menuliskan dengan huruf besar maupun kecil, seperti itu. Nah, kemudian ini mengenai kategori bahasa komputer. Berdasarkan penggunaannya, ini ada bahasa pemrograman sistem dan juga bahasa pemrograman aplikasi. Kemudian berdasarkan generasinya, yang pertama itu bahasa mesin, yang kedua assembly, yang ketiga bahasa prosedural, yang keempat non prosedural, dan yang kelima yaitu berbasis object oriented. Yang pertama ini yaitu bahasa mesin. Nah, bahasa mesin ini merupakan generasi bahasa yang pertama dan terdiri dari kode operasi atau oriented code, seperti penjumlahan dan juga pengurangan, dan juga satu atau lebih operand yang menunjukkan data yang akan diproses instruksi dalam bentuk biner, yaitu angka 0 dan 1. Nah, bahasa mesin itu membaca kode-kode itu hanya angka 1 dan juga 0. Jadi jika kita menuliskan sebuah nama, misalnya nama Kerawang, nah di situ kita atau dari bahasa mesin itu menuliskannya hanya angka 0 dan 1. Kemudian diterjemahkan oleh mesin sehingga nanti dapat di outputnya berupa kata Kerawang yang akan kita yang sudah kita deskripsikan di awal itu. Kemudian bahasa mesin juga akan berbeda juga dengan bahasa mesin dari komputer lain. Program yang ditulis juga dari jenis satu komputer yang mempunyai bahasa mesin yang berbeda juga dengan bahasa mesin yang lain. Jadi tiap-tiap komputer atau jenis tidak semuanya sama dalam bahasa mesinnya atau penerjemahannya. Yang kedua ini ada assembly. Assembly ini merupakan ide dari para ahli untuk mengganti instruksi yang dipresentasikan dalam bentuk biner dengan huruf dan simbol-simbol. Nah, dari awalnya biner dari bahasa mesin, kemudian ada penambahan atau perubahan berupa adanya kita bisa menambahkan kode-kode berupa huruf dan juga simbol. Misalnya kode instruksi yang diganti dengan huruf ADD atau add, sementara
operan diganti dengan huruf X. Program untuk penerjemahan bahasa assembly disebut bahasa assembler. Kemudian pada generasi yang ketiga, pada bahasa yang generasi ketiga ini menggunakan compiler atau interpreter, yaitu untuk menerjemahkan program bahasa aras tinggi. Interpreter yang menerjemahkan setiap baris dari instruksi yang diberikan. Objek kode yang dihasilkan oleh interpreter tidak dapat disimpan, sehingga program harus diterjemahkan setiap kali dieksekusi. Karena kita atau bahasa generasi ketiga ini menggunakan compiler, misal kita ingin mengeksekusi sebuah baris kode dengan mencetak atau menyimpan sebuah data nama, alamat, serta nomor telepon. Nah, kemudian dikompil. Nah, setelah kita menginputkan datanya, nah, masuklah kemudian dan juga diproses. Setelah itu outputnya keluar sesuai yang kita inputkan. Ketika bahasa atau sistemnya kita close, kemudian kita jalankan lagi, nah itu akan berulang lagi karena compiler memang seperti itu. Jadi setiap kali bahasa itu dieksekusi kemudian selesai, nah itu ketika kita close dan menjalankan lagi itu akan dari awal lagi. Misal kalau di awal itu biasanya yang paling dasar bahasa C. Di sini ada contohnya, ini ada basic, COBOL, Fortran, Pascal, nah, C, dan juga biasa ada C++. Nah itu bisa dasar. Itu bisa menggunakan compiler. Nah memang ataupun kita menghitung, misal mencoba perhitungan kalkulasi penjumlahan. Ketika hasilnya sudah sesuai atau keluar dan juga outputnya keluar, nah itu akan selesai programnya dan juga akan close. Nah, ketika akan menjalankan lagi, nah kita itu si program akan mengulang lagi. Itu sifatnya si compiler. Kemudian ini harusnya generasi yang keempat. Ini merupakan yang bahasa non prosedural, yang tidak harus memberi prosedur dalam program, tetapi akan merinci apa yang diinginkan. Nah, contoh bahasa generasi keempat ini 4GL. Kalau generasi keempat saya belum pernah menggunakan. Yang sudah pernah menggunakan saya generasi ketiga, itu ini ada C dan juga C++. Basic ini Visual Basic. Kemudian yang generasi kelima ini yaitu Object Oriented. Ini yang terbaru atau yang sampai saat ini yang lebih sering atau lebih banyak digunakan. Object Oriented ini pada dekade 80-an sudah tenar dan dibicarakan di berbagai bidang ilmu, khususnya database atau basis data atau manajemen data, dan juga pada bidang software engineering. Kemudian ide dari object oriented ini juga berawal dari bahasa yang menggunakan notasi objek, yaitu bahasa simulasi yang merupakan bahasa simulasi komputer. Serta dalam pembuatannya, simulasi dibutuhkan suatu model objek yang sesungguhnya atau real object, artinya objek yang sesungguhnya, yaitu tidak terpecah dalam bentuk program dan data terpisah. Contoh object oriented ini ada Java, kemudian ada PHP juga termasuk object oriented, kemudian juga ada C# itu dari Microsoft, biasanya untuk desktop juga, pembuatan desktop. Kemudian ada .NET. Sekarang sudah banyak ya object oriented atau mobile juga, Swift,
Ya, bahasa object oriented ini memang sangat familiar sampai saat ini, atau bahkan sangat pesat perkembangannya. Nah, kalau saya menggunakan object oriented ini pada bahasa Python saat ini dan juga PHP. PHP juga frameworknya ada beberapa jenis, ada CI atau Code Igniter dan juga ada Laravel. Nah, kalau yang Python ini saya untuk membuat sistem website itu menggunakan framework Enterprise Odoo. Itu memang bagian dari si Pythonnya juga pengembangannya. Jadi bidang bahasa atau pemrograman ini semakin luas dari mulai keluarnya object oriented sampai saat ini. Kemudian di sini penerjemah bahasa. Nah, di sini ada interpreter atau compiler yang merupakan penerjemah komputer agar dapat memahami suatu bahasa pemrograman yang disusun. Nah, interpreter ini juga berasal dari to interpret yang berarti menerjemahkan atau mengartikan. Compiler yang berasal dari to compile yang berarti menyusun, mengumpulkan, dan juga menghimpun. Nah, di sini ada contoh alur proses kerja interpreter. Yang pertama ini yaitu yang paling atas, yaitu source program atau kode yang kita buat. Kemudian diterjemahkan melalui komputer, melalui lexical analyzer, kemudian syntactic analyzer, kemudian semantic analyzer. Nah, tiga bagian analyzer ini masuk ke dalam symbol table. Kemudian dari semantic analyzer ini masuk ke dalam atau memberikan keluaran yaitu berupa machine language atau bahasa mesin yang kemudian akan dieksekusi. Di sini ada data atau penyimpanan data yang masuk juga ke eksekusi. Dan kemudian setelah dieksekut akan mengeluarkan output. Apakah outputnya sesuai atau tidak atau malah error. Nah, ini juga akan keluar outputnya, baik itu output yang benar atau salah. Kalau outputnya benar, akan kita jalankan si programnya sampai selesai. Kalau ada salah, biasanya akan berhenti di tengah-tengah prosesnya. Kemudian cara kerja si proses compiler ini bagaimana? Ini hampir sama dengan cara kerja interpreter, cuma kalau untuk compiler dia lebih luas lagi. Pada bagian sininya sama. Nah, yang pertama itu ada source program, ada lexical analyzer, syntactic analyzer, kemudian semantic analyzer ini diproses dan kemudian akan menjadi simbol table. Kemudian bagian ini diproses oleh komputer. Kalau kita hanya dari source program, kemudian kita eksekusi dan komputer memprosesnya sampai execute dan keluarkan output. Seperti itu. Ini hanya gambarannya saja. Tuh. Kemudian software aplikasi itu ada apa aja jenisnya. Nah, contohnya itu yang pertama ada pengolah kata. Software pengolah kata itu apa? Apa aja? Contohnya. Contohnya yang sering kita gunakan, misalnya dari SMA, misalnya dari tingkat SMA sampai sekarang itu kita menggunakan Microsoft Word. Nah, itu contoh pengolah kata. Kita bisa menggunakan paragraf, kemudian mengolah kata sehingga kita bentuk dalam tabel ataupun paragraf. Kemudian pengolah angka apa aja? Pengolah angka contohnya itu ada Excel. Contohnya Excel itu kita bisa menghitung
misal menghitung nilai rumus, penjumlahan, pembagian, pengalihan, pengurangan, ataupun rumus-rumus lainnya, sehingga menentukan misalnya siswa dengan nilai sekian lulus atau tidak. Selanjutnya yaitu pengolah data. Nah, pengolah data ini contohnya itu ada kalau di Microsoft itu ada Microsoft Access, atau biasanya pengolah data itu ada yang namanya database atau aplikasi database pengolah data atau manajemen data. Contohnya ada MySQL, SQL Server, ada PostgreSQL, ada Oracle. Kemudian desktop publishing, ada software telekomunikasi. Nah, software telekomunikasi ini apa? Nah, itu untuk kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh. Contohnya ada, kalau dulu itu ada Yahoo Messenger, terus juga ada Mail. Nah, kalau sekarang banyak, contohnya ada Telegram, WhatsApp. Kemudian yang selanjutnya itu ada software grafis. Itu untuk mendesain atau merancang sebuah poster, mengedit gambar, atau mengedit foto, atau membuat gambar-gambar yang kita rancang itu. Ini contoh dari software grafis. Contohnya itu ada CorelDRAW. Kalau yang bawaan itu dari laptop kita biasanya itu ada Paint kalau di Windows. Kemudian ada Adobe Photoshop. Kemudian ada, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kalau saya biasa menggunakannya itu kalau grafis CorelDRAW. Tidak sering sih menggunakannya itu, tapi biasa kalau mengedit atau bikin gambar atau desain, biasa kalau saya itu menggunakan CorelDRAW. Kalau Photoshop jarang menggunakannya. Nah, software multimedia selanjutnya ini selain mengedit gambar atau desain, ini bisa mengarah ke pembuatan animasi. Nah, kalau multimedia ini sudah mulai ada kayak gambar yang bergerak, kemudian ada suara, penggabungannya seperti itu. Nah, pembuatan animasi, pengeditan misalnya video, atau pembuatan video, merancang sebuah video animasi atau video film. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, siapa yang angkat tangannya? Anissa dia Ramani, angkat tangan. Nggak jadi. Eh, atau sudah cukup mengerti pada pembahasan kali ini? Cukup Pak, Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah, Pak. Ya, oke. Ya, karena waktunya masih lumayan banyak, saya boleh sambil sharing-sharing ya tentang Boleh, Pak. Iya, Boleh banget. tentang mengenai bagaimana di dunia IT itu seperti
cabang-cabang pekerjaan di dunia IT itu ada apa aja sih, luasnya seperti apa gitu ya. Oh ya, kalau yang mau salat dulu silakan. Oke. Ya, layarnya masih kelihatan? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Masih. Ini, Pak. Nah, di dunia IT itu banyak cabang-cabang pekerjaannya. Nah, kalau saya itu menggeluti bidang software engineer itu khususnya web development atau pembuatan aplikasi web. Ada juga yang software engineer itu hybrid, yaitu membuat web dan juga mobile. Ada yang khusus mobile saja. Kemudian ada juga yang membuat rancangan desain atau UI UX yang kemudian akan dikonsum atau diolah oleh engineer sesuai desain yang dibuat. Jadi kita saling bekerja itu saling apa ya? Saling saling membutuhkan satu sama lain. Nah, di sini mungkin kalau yang baru tahu, nah, yang baru tahu LinkedIn ini itu, ntar ya, azan dulu.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, LinkedIn ini kalau yang mungkin ada yang baru tahu atau misalnya sebelumnya ada yang udah mengenalnya atau ada yang udah pernah dengar sebelumnya. Nah, LinkedIn ini sama seperti media sosial. Kalau dilihat seperti bentuknya seperti Facebook dari interface-nya. Tapi ini media sosial biasanya digunakan ada yang baru, misalnya ada yang mahasiswa baru lulus atau yang masih sekolah. Kemudian ada para pekerja juga, ada HRD juga di sini biasanya. Kemudian ada pemilik perusahaan atau CEO atau owner juga, masih banyak lagi di bidang pekerjaan yang lainnya. Khususnya LinkedIn ini lebih ke sosial media untuk para pekerja, kurang lebihnya seperti itu. Nah, contohnya ini kalau kita misalnya sedang atau baru lulus kuliah nih, kita sudah punya akun ini. Nah, di sini sudah banyak nih. Misalnya suka ini, contohnya ada HR. Nah, di sini dia sedang mencari eh, seseorang untuk menjadi motion graphic designer. Nah, dengan kualifikasi sebagai berikut. Dan juga, nah di sini kalau ini fresh graduate, nah dia sedang juga sama mencari pekerjaan juga. Jadi di sini kita maupun yang baru lulus atau sudah bekerja biasa suka share atau membagikan pengalamannya. Nah, kalau ini eh, mengenai tentang pelatihan-pelatihan yang di-share. Nah, kalau ini, kalau kita misalnya sudah mendapatkan atau apa ya namanya, telah memiliki pengakuan atau sertifikasi baik itu nasional maupun internasional. Nah, di sini kita boleh share nih, melampirkannya di post gitu, seperti ngepost sebuah postingan dengan ya kata-kata seperti apa ya, kita mengapresiasi diri sendiri dengan pencapaian eh, bahwa kita berhasil mendapatkan sertifikasi sebagai berikut, dan juga melampirkan sertifikasinya tuh. Nah, ini ada dari Coursera. Nah, dia mengikuti sertifikasi apa nih, dari Google Technical Support Fundamental. Nah, kalau kalau saya sendiri sambil berbagi pengalaman dengan kalian juga. Nah, di sini apa yang sering saya share di sini. Nah, misalnya postingan. Nah, di sini yang pertama saya ya share berupa pencapaian melalui pelatihan atau kursus yang sudah lulus. Ini ada dari Coursera. Nah, ini dari Alibaba. Contohnya, kemudian Alibaba juga dengan kode politan itu dari Indonesia. Nah, ini masih Alibaba juga. Nah, kita misalnya kita sedang belajar atau mengerjakan tugas pengerjaan website atau membuat simulasi. Nah, kita bisa merekamnya nih, kemudian kita upload ke YouTube channel kita, kemudian kita bisa share di sini. Nah, di situ juga akan menambahkan, akan membuat nilai tambah untuk kita. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan atau menambahkan pengalaman apa saja yang pernah kita jalani, pengalaman bekerja selama kuliah, magang, ataupun setelah kuliah, dan juga pendidikan. Nah, kemudian ada yang namanya sertifikasi atau lisensi.
Nah, di sini kalau kita dapat lisensinya, boleh nih kita apa ya? Kita lampirkan di sini. Nah, contohnya ini saya mengikuti pelatihan melalui Coursera tentang AWS Fundamental atau Amazon Fundamental dengan dengan 4 kurs di dalamnya, yaitu ada Fundamental Going Cloud Native, ada Addressing Security Risk, migrasi, dan juga Building Serverless. Nah, juga sini ada yang dari tempat lembaga kursus Indonesia juga ada. Di sini ada Cosmopolitan, kemudian ada Brand Measure. Nah, biasanya kalau yang kursus itu atau yang internasional itu biasanya memang bahasa Inggris, baik video maupun tesnya. Nah, misal kalian ingin kedepannya nanti mau coba nih kursus atau tes pelatihan atau sertifikasi. Nah, kalian coba aja, nanti bisa chat saya, nanti saya bantu atau saya kasih arahannya gimana. Nah, di sini seharusnya bayar nih, tapi saya bisa dapat free. Gimana caranya? Nah, ya caranya itu mengerjakan kita push atau cepet, yang harusnya dikerjakan dalam sebulan ya dikerjakan misal dalam hanya beberapa hari saja tuh. Selain yang free ada juga yang berbayar. Nah, kalau yang dari sini Webgeotik, nah ini berbayar. Nah, ini Skill Academy juga by Ruang Guru. Nah, ini dapat free juga, tapi lisensinya berbayar. Ada yang Dekilab ini mengenai tentang data science. Nah, ini ada yang dari Alibaba. Nah, contohnya ini awal tahun ini saya mengikuti Alibaba Code ini, dia sertifikasinya internasional. Nah, misal kalian ingin mencoba mengikuti trainingnya, nah nanti saya bantu arahkan gimana caranya. Sampai sekarang juga masih ada, hampir tiap minggu ada pelatihan. Nah, di sini ada contohnya tentang Apsara Coder Cloud Computing, tentang Operate Manage Object Storage and the Cloud. Nah, ini sampai tahun 2023 validasinya. Kalau sudah lewat itu ya kita mau kursus lagi silakan, ataupun tidak juga tidak masalah. Tapi ini berlakunya sesuai tanggal dan tahun tersebut. Kemudian jika kita telah misalnya jika kita telah memiliki beberapa ini, misal semenjak dari kita sebelum lulus kuliah atau masih jadi mahasiswa, kita bisa lampirkan di sini. Nah, nanti di sini bisa juga ada yang message kita nih, misalnya dari HRD. Di sini ada yang mencari seperti menawarkan sebuah opportunity atau pekerjaan di kantornya itu dia atau di perusahaannya. Nah, biasanya seperti ini. Mereka para recruiter atau HRD atau headhunter mengontak kita melalui message di sini, menawarkan opportunity atau peluang untuk kerja di perusahaannya. Nah, terakhir ini ada yang dari
dari Indonesia, ini Indo Cyber. Kalau yang ini dari terakhir itu minggu kemarin, ini dari Malaysia, Kuala Lumpur. Setelah dicek dari Malaysia, jadi misalnya kita bikin akun ini nih, LinkedIn, kemudian kita mengisi keterangan tentang data diri kita, walaupun masih kuliah juga tidak apa-apa. Nah, nanti kita bisa ngepost nih apa pengalaman pengalaman kita seperti apa gitu. Misalnya dalam membuat atau tugas kuliah nih bikin aplikasi. Misal boleh nih kita videoin gitu. Nah, nanti kita post nih di sini. Nah, belajar tentang mengenai pembuatan aplikasi website seperti itu. Atau ada pelatihan-pelatihan lagi. Kalau kalian misalnya ada rencana mau ada pelatihan atau kursus, nah nanti saya ada beberapa yang bisa, kalau saya biasanya Alibaba sama Coursera biasanya kalau untuk pelatihan lisensi. Misal kalian ingin mencobanya tuh, tapi memang bahasa Inggris tuh, kurang lebihnya seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya, kurang lebihnya segitu sharing dari saya tentang bagaimana, tentang pengalaman atau bagaimana cara agar kita dapat dilirik oleh perusahaan-perusahaan gitu, atau recruiter. Ya, Jessica. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan yang itu ada aus fundamental. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan fungsi-fungsi dari keempat aus tersebut, Pak. Terima kasih. Oh ya, fungsi dari yang tadi itu mengenai AWS fundamental. Nah, di situ saya mempelajari kalau untuk garis besarnya ya, mengenai pengenalan tentang AWS Ya, itu Pak. seperti apa. Yaitu AWS itu kan Amazon Web Service, yaitu sebuah pelayanan cloud computing yang dibuat atau dipelopori oleh Amazon. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada mengenai kita belajar tentang mulai dari dasar pengenalan tentang security-nya atau eh, mengatasi misalnya ketika ada terjadi serangan atau misalnya sistem kita mengalami trouble tuh. Nah, nanti di situ gimana caranya kita memanage-nya agar kembali normal kembali tuh. Garis besarnya seperti itu, fundamentalnya mulai dari eh, pembuatan atau perancangan sebuah cloud computing yang nantinya akan digunakan atau dibuat menjadi server. Nah, si server itu kita gunakan untuk uh, menampung atau menampung sebuah sistem dari perusahaan kita. Contohnya website. Nah, kita taruh di Amazon itu. Nah, kemudian kita akses dari luar bisa. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi tidak memerlukan lagi perangkat atau hardware fisik. Nah, kalau sekarang kan sedang menggema ya, si cloud computing itu mulai dari migrasi dari hardware fisik atau server fisik ke server cloud atau server awan itu. Sebenarnya fundamentalnya itu lebih kepada bagaimana pengenalan tentang si Amazon itu, web service-nya bagaimana, kemudian tentang pengenalan security-nya bagaimana, dan juga pengolahannya bagaimana,
manage-nya gimana, cara kita memanage atau mengatasi jika terjadi trouble seperti apa. Nah, nanti di situ ada penjelasannya. Memang dari penjelasannya itu bahasa Inggris karena ya memang dari labelnya atau ininya secara global internasional. Tuh. Nah, setelah sesi-sesi itu penjelasan biasanya suka ada kuis. Bisa 8 soal sampai 10 soal. Tuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, atau sudah cukup? Udah, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kelas atau pertemuan malam ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sekarang matkul apa ya? Bahasa Inggris di sini. Ngops. Ayo guys, ngopi guys, cuacanya enakeun.